Ya, Sir Johnson ini juga apa namanya fans berat tokusatsu dengan anime. Ya. Jadi kalau mau bahas anime tokusatsu kayaknya ini nih bisa jadi podcast kita bisa jadi panjang ini. Boleh. Tapi nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Boleh. Bidang tokusatsu ini dengan Copic Marker ya. Oh, marker ya. Ini Copic Marker ya. Ini serial dari Kamen Rider Agito tahun 2001. Ini Rider keduanya ya, G3X ya, Hikawa Makoto ya. Lalu saya tahu Sir Johnson ini juga salah satu desainer dari kartu kredit dari bank BUMN ternama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Proaksi Podcast Series. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke salah satu sanggar yang istimewa di Kota Medan, Sanggar Lukis Johnson Art Agency namanya. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu langsung dengan founding father-nya, seorang master lukis dari Medan, ya. Sir Johnson. Terima kasih. Apa kabar? Salam semuanya. Salam sejahtera. Ya, jadi selamat datang di Proaksi Podcast, Sir. Jadi di sini kita podcast ini menjadi sarana untuk inspirasi. Ya. Kemudian juga kita mau ngobrol mengenai, saya yakin Sir Johnson ini satu sosok yang sangat inspiratif. Terima kasih. Ya, apa kesibukan sekarang, Sir? Saya sekarang kesibukannya ngajar ya, dan jualan online. Ya. Jualan online. Ya, jualan ikut ini juga ya, apa namanya, perkembangan zaman ya. Ya. Ngomong-ngomong, ngajar tetap ya, ngajar tetap. Jadwalnya kapan aja sekarang? Kita biasanya ngajarnya ya, biasanya Sabtu dan Minggu saja. Sabtu Minggu ya. Sehari lain kegiatan? Biasanya kita kegiatan hari lainnya kita jualan. Ya, kita jualan online. Ya, Sir Johnson ini juga apa namanya fans berat tokusatsu dengan anime. Ya. Jadi kalau mau bahas anime tokusatsu kayaknya ini nih bisa jadi podcast kita bisa jadi panjang ini. Boleh. Tapi nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Boleh. Seru nih. Boleh. Karena nanti sekalian kita bernostalgia Medan Tokusatsu League dulu ya. Itu apa namanya, legendaris juga itu ya. Ya. Berapa lama udah Johnson ada agensi ini? Kita kalau biasanya waktu zaman dulu ya, kita mulainya dari ngajarnya rumah ke rumah ya, private ya gitu. Kalau untuk lebih aktifnya di tahun 2020 ke atas ya, kita berarti udah 20 tahun lebih. Biasanya kita private di rumah, door to door. Ya berarti artinya sudah apa namanya, sanggarnya Sir ini sudah lebih dari 20 tahun lebih ya, hampir 25 tahun mungkin. 23 lah. 23 Tapi kalau dihitung dari sanggar sebenarnya hanya 1 tahun gitu untuk kita ngajar. Maksudnya biasanya saya door to door gitu. Les lah, ibaratnya ngajar private. Oh, pindah ke rumahnya tahun berapa? 20 ribuan. 2000-an. 2021 gitu. 2021. Sekitar gitu. 2021 baru. Ya baru, makanya. Biasanya saya ngajarnya door to door. 2021 atau 2021? 2021. 2021. 2021. 2001. Iya, kalau 2001 iya, kalau 2001 kan baru kemarin. 2021. Masa sih? Ya, untuk private-nya dulunya kan saya ngajar di tempat lain, Bang. Oh iya? Ya kan? Oh gitu? Ya. Oh, di mana aja? Di private course di beberapa tempat sih. Ada yang khusus ngajar, ada yang khusus apa, saya lupa juga. Tapi lebih banyaknya kita ngajarnya di rumah sih. Oh, di rumah ya.
Di Medan ini sendiri berarti banyak peminat anak-anak. Kebanyakan yang saya tahu nih, Sir Johnson ini kan murid-murid ini kan lebih kebanyakan anak-anak ya? Iya. Atau ada juga yang dewasa? Ada anak-anak juga ada orang dewasa. Ada yang untuk persiapan kuliah di luar negeri. Ada juga? Ya, Ada juga? Untuk Wow. university. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak anak-anak sih. Anak-anak tuh rentang umurnya berapa tahun sampai berapa tahun? Rentang umurnya dari anak TK sampai TK? Ya, sampai SMA gitu. Ya, dari TK. Wow. Kalau SMA, SD, SMP, SMA mungkin oke lah ya. Ya, kan itu TK. Ya kita aja kelihatannya kadang-kadang kan nggak mood gitu. Tapi ada ini ya. Ya tapi itulah seni ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak tantangannya kalau membimbing apa namanya ya anak-anak yang di bawah umur sekolah itu? Ada ya. Apa kira-kira? Biasanya sih kita agak sabar lah ya. Apa masalahnya mereka tuh biasanya? Biasanya anak-anak mungkin agak lincah ya, jadi mungkin duduknya nggak bisa lama-lama ya. Lebih suka bermain-main ya. Jadi kalau suatu proses belajar mengajarnya itu mereka itu kadang-kala cepat bosannya gitu ya. Jadi bagaimana kita itu, karena kita ngajarnya biasa kan individual ya, jadi masuk perorangan walaupun masuknya itu rame-rame ya, tapi kita ngajarnya one by one gitu. Baik. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita harus sabar karena anak-anak itu kan ya kalau bahasa Medannya lasa. Tapi kan ada waktunya juga kan, Sir? Ada waktunya kan? Ya. Habis dong waktunya, kapan belajarnya kalau misalnya nunggu mereka? Oh, biasanya kalau untuk anak-anak biasa gambarnya kalau di 1 jam ke depan, karena kita ngajar durasinya kan 1,5 jam. Iya. Jadi biasanya 1 jam ke depan mereka masih oke lah. Tapi udah lewat 1 jam mungkin rasa bosannya udah muncul. Gitu. Oh, berarti setelah 1 jam baru kita alihkan ke yang lain. Kita buatnya agar murid-murid itu senyaman mungkin saja. Ya, kita mungkin kadang-kala tema gambarnya itu kita sesuaikan. Mungkin yang lagi trending kayak sekarang lato-lato. Kita ajak mereka untuk menggambar bersama lato-lato. Oh, bisa. Ya. Atau logo Miche gitu dan sebagainya. Jadi mereka itu lebih happy karena lagi trending. Mungkin apa yang mereka alami, apa yang mereka bermain ya dengan lato-lato atau apa, mereka jadi lebih bersemangat. Satu lagi, saya tuh yang menjadi pertanyaan saya selalu kalau anak-anak selain dia moodnya itu cepat berubah, bagaimana kita tuh mengarahkan? Tentu kita harus ikut mereka kan, gimana apa namanya kemauan. Tentu ya kalau yang umur sekolah bisa lah. Ini kita temanya hari ini gambar atau lukis. Temanya misalnya apa ya, buah-buahan atau apa gitu. Nah kalau anak-anak gimana? Kalau yang maksud saya di prasekolah gitu, gimana kira-kira Sir? Anak-anak gimana cara metode untuk anak-anak itu sih sebetulnya gimana? Metodenya biasanya ya seperti yang tadi saya sharingkan ya. Kita usahakan ikuti trending topiknya. Contohnya kalau di bioskop lagi trending misalnya film-film superhero, kita ajak mereka untuk gambar misalnya Marvel ya, karakter Marvel. Seperti itu. Jadi mereka antusiasme lebih bagus gitu ya. Atau kita review ya, stasiun TV swasta ada tayang film-film kartun atau film-film apa saja yang menarik untuk mereka ya, kita coba ya mengajak mereka untuk menggambar bersama dengan karakter tersebut. Jadi mereka itu lebih happy, lebih nyaman, dan mereka merasa apa yang dia tonton bisa dia gambar kembali. Gitu. Oh, berarti kita harus ini juga ya, apa namanya, ikut nggak buat ini ya, nggak buat satu pattern khusus untuk hari ini kita buat ini, nggak ada, maksudnya nggak ada target ya gitu. Sebenarnya ada materinya juga ya. Jadi setiap minggunya tuh saya berikan material sekitar 2 contoh dari sanggar ya. Tapi kadang-kala anak-anak kalau misalnya memang bosan ya, atau memang tidak sesuai ya, mereka boleh menggambar yang sesuai dengan kemauan mereka, seperti itu. Oke. Adakah kalau itu tadi yang ini ya, yang ini ya, yang funnya kalau kita mengajar atau mendidik anak-anak
ya prasekolah dengan sekolah, apa yang fun-nya kira-kira? Kalau untuk dunia pendidikan itu sebenarnya kalau bagi saya ya, secara pribadi itu fun-nya itu kadang-kala mereka begitu lucu ya, anak-anak begitu lucu, begitu polos ya. Jadi kadang-kala kita juga bisa banyak belajar ya dalam sisi kehidupan ya. Kadang-kala melihat mereka begitu polosnya dalam belajar ya, dan mereka mempunyai tekad ya, ada mempunyai tekad yang atau semangat yang begitu luar biasa untuk belajar ya. Kita juga bisa menjadi teladan lah ya untuk kita memotivasi diri kita sendiri lagi. Jadi apa namanya asik ya kalau apa namanya, karena ya kalau guru itu kan ada level-levelnya kayak seperti kalau kita kan kalau kita di kampus kan lebih kebanyakan sudah mulai dewasa gitu ya, kan treatmentnya juga beda. Kalau anak-anak Sir Johnson sendiri mulai dari prasekolah, sekolah, yang kuliah juga ada. Ya kerja ada juga Ya. Kadang-kala yang sudah berkeluarga juga ada. Ya udah berkeluarga. Ya, udah. Untuk apa sebetulnya itu, Sir? Apa mereka hobi atau memang untuk jadi profesi? Ada beberapa jenis sih. Ada yang belajarnya hanya untuk hobi, ada yang untuk profesi. Kebetulan ada yang bekerja di bagian digital, dia belajar kembali untuk mengasah kemampuannya kembali. Gitu. Ngomong-ngomong, Sir, kalau kita belajar seperti ini, itu biayanya mahal nggak? Enggak sih, murah-murah aja. Promo sekali promo, ayo siapa yang mau nih Sanggar. Ini kita usahakan harganya ekonomis lah, ya, karena memang saya lebih ke menengah ya, menengah dengan menengah ke bawah. Jadi karena saya kepengen, sebenarnya saya punya tujuannya itu membuka Sanggar Art Agency ini untuk agar setiap anak-anak di Kota Medan ataupun setiap warga di Kota Medan itu bisa untuk belajar dan mengasah skillnya, kemampuannya ya. Jadi untuk saya membantu mereka tuh untuk melevel up atau mengupgrade dan mempelajari apa-apa yang ingin mereka pelajari seperti itu ya, seperti teknik sketsa hitam putih atau gambar manga, gambar-gambar cat air atau potret wajah manusia dan sebagainya. Semua ya Sir ya, kalau di Sanggar kita lebih semua apa namanya bidang media juga semua ya. Kita ada yang di bidang kertas ya ataupun ya di bidang-bidang ini lain. Juga ini ada yang hasil karya ini bisa ditunjuk. Boleh kan juga ke Proaxier di sini yang mungkin terinspirasi nanti. Ya, silakan ya. Oke ya. Ini di bagian bidang yang kertas dulu ya, kita sharing. Ini untuk oil pastel ya, krayon anak-anak ya. Ininya di bidang tokusatsu ini dengan Copic marker ya. Oh, marker ya. Ini Copic marker ya. Ini serial dari Kamerada Agito tahun 2001. Ini rebel keduanya ya, G3X ya, Hikawa Makoto ya. Ini Kamerada Ibuki di tahun 2005 ya. Kamerada Ibuki ya. Nah, ini sketsa hitam putih ya. Oke. Nah, ini Kamerada Kuga. Inilah Kamerada Heisei pertama yang paling legenda ya sampai saat ini ya. Ini dengan warnanya dengan Copic marker. Ini sangat real ya. Real sekali ya. Ya, terima kasih. Ini masih belajar lah ya. Belajar 25 tahun lebih. Belajar itu gimana itu? Aduh, Johnson sudah merendah gitu. Ini dengan cat air master ya. Ini dengan cat air ya. Ini juga ya. Ini anime ya? Ya, anime ya. Ini ke anime ya. Ini Minmay. Ini medianya apa ini? Ini cat air. Cat air juga. Ini cat air. Ini Minmay dari Macross. Ya, Minmay. Kebetulan saya suka karakternya dari Minmay dan saya rasa ini saya kalau biasanya gambar kembali ke seperti ini ya, ke dalam kertas itu saya melihat dari sisi artnya ya, sisi seninya. Kalau memang dari gambar asli atau repronya saya ini, kalau ini namanya repro ya, repro ya. Kalau ini ada beberapa yang original ya, seperti yang tadi. Kalau ini lebih original ya, kita ini memang create sendiri. Kalau ini lebih ke repro, kita tiru. Oh, berarti ada modelnya itu memang ya, imajinasi kita. Ada yang repro. Kalau repro tuh nggak kena copyright? Repro kalau terbagi dua sih. Kalau memang kita untuk jual itu kena copyright. Kalau kita hanya untuk fans art enggak.
Oh, enggak biasa. ya. Ya. Biasanya sistemnya Nggak, iya, gitu. misalnya kita taruh misalnya di sosial media itu nggak apa-apa. Nggak apa sih. Kalau kita kan karena fans art. Kan saat. Nah, ini masih fans art, tidak belum gitu. Ya, iya, iya. Ya. Oke. Kalau Ada ini lagi? ya ini media cat air ya. Ini pemandangan ya. Wah, Ya, cat air. ini berapa lama ini Sir menyelesaikannya kalau bisa Ini cat air seperti ini? Ini sekitar mungkin setengah jam lah. Setengah jam. Wah, setengah jam. Nah ini nih. Nah, ini ini buah-buahan. Saya aja ngelihatnya jadi ini nih, apa namanya? Jadi lapar nih. Kayak Kayak real nih. Ya. Bener real nih. Nih. Nah, Nih, rasanya Oke. bener-bener papaya. ya. Oh, bahaya nih salah lihat. Temakan. Oke. Wah. Oke ya. Ini semua apa ya, Sir? Ya, kebanyakan medianya kalau krayon, marker sama ini Cat ya, sama air. cat Iya. air ya. Ini juga Selain apa? Selain ini ada lagi? Ada, ya. Ini Misalnya, cat air oh, dengan cat air warna. juga. Ya. Wah, ini, wah, colorful ya. Wah. Ini kalau salah yang menang dulu ya? Ada ikut lomba ya yang ini? Enggak, bukan ya? Bukan ini ya? Yang lain lagi. Ada lagi ya? Harusnya ditunggu juga di sini yang mana yang menang lomba. Kalau yang menang lomba udah diambil panitianya. Oh Udah iya, nggak ada lagi. iya nggak ada ini maksudnya foto atau apa nanti. Nah, boleh. Nanti saya share Bisa di-share ya. Boleh. Ya. Nah, kalau ini sketsa hitam putih potret wajah. Ini boys bandnya Five. Ya, ini namanya Riz Five. Ini boys band zaman 2000. Kalau zaman sekarang ini apa girl band, Girl band ya. Blackpink. Blackpink dan BTS. BTS. Nah, Nah ini boy band nih, boys tahun band. 2000-an nih, Nah, Tomingse ya, nih, Tomingse, F4. Ini zaman dulunya terkenal banget. Meteor Garden. Ya. Ini kelas potret wajah dengan sketsa warna. Sketsa Real pensil. ya? Ya. Ini repro ya? Repro ya, Sir? Ini dari foto asli. Foto asli? Nah, jadi saya Oh. gambar kembali. Jadi ini boleh termasuk original sih. Ini foto asli dari aktornya. Mirip ya, kayak bukan lukisan. Kayak memang betul-betul foto. Ya. Ya, Oke. Seperti sini. Ini gambar-gambar idol-idol. Nah, ini semua. idol ya. Ini lebih ke idol ya. Ini Kyoko Fukada. Ya. Ini lebih ke idol. Ya. Oke. Ini Kalau juga- karakter Indonesia nggak ada, Sir? belum saya buat sih. Kepengennya dulunya pernah ada review dari ada permintaan dari YouTuber yang bernama Egi Forza. Itu kita ada gambar Gundala. Saat yang movie Gundala itu betul. ya. Nanti bisa saya sharing fotonya. Iya. Ini ada juga yang ini ya, Sir ya? Ada Yang juga. apa, maaf. Ya. Wah, ini Nah, Cimi. legenda nih. Nah, legenda. Kalau anak-anak tahun yang besar tahun 90 tahu nih. Tahu nih. Chinmi Kung Fu Chinmi, Boy. Kung Fu Boy. Nah, ya, ini Tekken dengan- Chinmi, originalnya namanya Tekken Chinmi Nah, ya. Tekken Sir, Chinmi ya. Sampai sekarang kayaknya komiknya masih lanjut. Ah, masih, Ya. masih kayak. Masih ya. Takeshi Maekawa. Iya, Takeshi karya Takeshi Maekawa. Nah, ini lagi Ini nih. Slam Dunk. Nah, ini hobi basket. Ya Slam Dunk ya. Ini yang basket. Ini cat air juga. Nah, ini Masami Luar Kurumada. biasa. Luar biasa semua. Nah, ini yang media piring Boleh? apa nih? Ini Gimana media ini? selain di media kertas ya, kita Iya. juga di media piring ya. Jadi ini Spider-Man dengan Mysterio. Ini di media piring ya, oke. Media piring. Ini memang ada kelasnya khusus. Kita ada Untuk kelas khusus ya. Selain gambar di kertas, kita ada gambar di media-media yang lain seperti di piring ya, di batu juga. Ya. batu. Di batu, Oh, kelihatan nggak? nah, di batu ya, ini di piring. Kelihatan nggak? Ya, oke. Wah, kayak betul-betul mata. Ya. Ini batu khusus, Sir? Enggak sih, batu biasa Batu sih. biasa? Ya, batu biasa. Cuma kita cat, kita color pencil lagi. Wah, Kita warnain lagi. luar biasa. Ya mungkin bisa dilanjutkan lagi, Sir, untuk penjelasan mengenai media seperti gelas itu ya. Nah, ini di MOOC ya. MOOC ya. Ini Spider-Man ya, Iron Man ya. Ini Sir sendiri yang buat atau ada murid? Ini saya buat sendiri ya. Ini saat-saat Marvel lagi naik ya di trendingnya ya. Jadi ini saya coba lah ya untuk di MOOC Coffee gitu. Ya. Oke. Ya ini dengan penggunaan pewarnanya dengan Copic marker. Oh, marker
kembali marker ya. Ini apa namanya, dari semua yang karya Sir ini, tentu lebih banyak lagi ya karya yang lain kan Sir? Ya, ada lagi. Mungkin saya boleh sharing lagi ya untuk ini ya. Ini kalau yang zaman-zaman dulu ya, Tiger Wong ya, ini Gold Dragon. Aduh, ini ya. dia nih. Nah, ini zaman komik-komik 90-an era Oriental Heroes. Ya, Oriental Heroes masa-masa jayanya ya. Gold Dragon. Ya. Ini siapa namanya, kalau namanya sekarangnya di Si Heilong. Si Heilong. Di Long dia Si Heilong, karya Tony Wong. Ini cerai ya? Hah? Media cahaya. Oh iya, ini dia. Ya. Ini kita sudah apa lagi ya? Mengkilatkan dia kembali. Iya. Kayak semacam poster. Jadi semua ini, ini memang untuk koleksi pribadi atau ada juga yang dijual atau di-share kemana gitu, atau disumbangkan atau gimana? Biasanya saya untuk koleksi pribadi, tapi ada beberapa yang saya sumbangkan itu sih. Ya. Yang dijual ada juga? Dijual biasanya sih request saja for commission gitu. Lalu saya tahu Sir Johnson ini juga salah satu desainer dari kartu kredit dari bank BUMN ternama di Indonesia. Ya, itu bisa cerita, Sir? Mungkin latar belakang kenapa Sir yang dipilih untuk mendesain kartu kredit itu? Kartu kredit itu kemarin kebetulan abang sepupu saya kerjanya di bagian sana, jadi saya hanya bantu lah untuk. Dan itu dipakai seluruh nasional kan? Kalau kartu kredit sangat seluruh nasional. Ya. Saya juga kepengen, tapi ada ya, ada sesuai permintaan. Luar biasa. Terima kasih. Kartu kredit berarti karya udah nasional ya. Atau mungkin kalau dipakai internasional juga kan? Ya, kita biasanya ada lukis digital juga ya, commission untuk teman-teman kita ya, mungkin kenalan kita di beberapa negara ya, seperti di Melbourne, di Jepang, di Singapura ya, di Jepang ada juga, di Melbourne ada juga. Ya, request untuk gambar atau buat patung atau gimana gitu. Oh, patung ada juga. Kita buat statue gitu atau request. Itu dari Malaysia itu ada satu teman ya yang tinggalnya di Terengganu, itu namanya Ridwan. Itu dulu kita sering custom salah satu lini action figure yang namanya HDM. Jadi kalau Sir ini kayaknya seni unlimited, unlimited art. Bisa dari media ini ke statue, ke action figure. Wow, luar biasa. Kita masih coba-coba mencapai kesempurnaan. Satu ini, Sir, saya juga ini menarik sebetulnya. Kalau kita berbicara mengenai seni ini kan kita dari hati ya, Sir ya. Tentu hati ini kan kadang-kadang cepat sekali terbolak-balik gitu, ataupun mood dan tergantung mood atau keadaan atau situasi. Nah, bagaimana caranya sebaiknya? Ini mungkin bisa tips juga untuk para proaksiers yang untuk yang hobi di seni-seni seperti ini. Gimana cara memaintain hati atau mood kita itu, Sir, sebetulnya? Karena kan kalau misalnya kita paksakan nggak bisa juga kan, kayak gitu nggak bisa kan. Gimana, Sir? Mungkin bisa dikasih tips ke kita. Boleh. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita di dalam dunia seni gambar atau seni lukis ya, biasanya tentunya kita moodnya naik turun ya. Itu sebagai manusia itu wajar lah ya, sebagai sebuah siklus yang naik turunnya ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang saya secara pribadi juga moodnya bisa naik turun juga ya, bukan hanya murid-muridnya atau teman-teman saya, tapi biasanya cara-cara kita itu kita lakukan apa yang kita suka ya, ataupun kita istirahat sejenak ya, misalnya mendengarkan musik atau nonton film-film kesukaan kita ya, atau kita mencari inspirasi di luar seperti jalan-jalan atau belanja dulu ya, biar moodnya itu kembali. Jadi kalau sudah moodnya nyaman ya, kita bisa lanjutkan lagi kembali untuk menggambar atau melukis lagi. Oh ya, jadi ini ya harus kita tuh jangan dipaksa ya, jangan dipaksa ya. Prestasi yang sudah dibuat Sir Johnson dalam kompetisi apa aja kira-kira? Dulunya saya pernah mengikuti lomba desain itu sebagai finalis di Lim Kok Wing Malaysia di tahun 2001 ya.
juga pernah memenangkan juara 1 yang diadakan waktu itu kompetisi di Malaysia di Malaysia, tapi proyeknya itu dikirim ke sana. Kita nggak kesana. Dikirim. Kita nggak kesana, tapi proyeknya dikirim ke sana. Selain itu kita juga pernah memenangkan ya juara 1 yang diadakan Dinas Kehutanan dulunya sebelum Medan Fair itu apa namanya? Taman Ria. Taman Ria. Dulunya sebelum Taman Ria itu ditutup di tahun 2001 atau 2002 itu pernah diadakan acara lomba menggambar di sana. Untuk temanya itu menyelamatkan orang hutan ya. Kita pernah memenangkan juara 1 di sana. Nah, itu diadakan oleh Menteri Kehutanan bagian Indonesia. Selain mengikuti kejuaraan nasional dan internasional, ada lagi, Sir, yang ini maksudnya yang kolaborasi dengan murid ada? Biasanya saya diundang sih ya untuk menjadi. Sir juga sebagai juri ya. Ini sering nih jadi juri nih, karena masterpiece ini, masterpiece Indonesia nih. Harusnya sudah bisa berbicara di level internasional ya. Di juri di mana aja, Sir? Biasanya di acara Lions Club ya atau di itu setiap bulan atau berapa kali sebulan atau berapa kali periodenya gimana? Biasanya periodenya rata-rata per bulan ada sih. Setiap bulan ya? Per bulan ada. Kadang-kala dari IO ada event-event seperti kemarin pernah jadi juri di Sun Plaza juga. Beberapa mall gitu. Ya. Murid-murid Sir sendiri udah berapa sejauh ini kira-kira? Muridnya nggak saya hitung sih, lebih kurangnya 100 lebih 50 yang berprestasi beberapa lah ya, seperti ada yang bernama Justin Kusuma, itu dia udah tinggal di London ya. Dia bekerja di, saya lupa nama perusahaannya, dia bekerja di sebuah perusahaan ya. Jadi setiap pembeli yang membeli 2 produk minyak wangi ya, itu dia dapat free untuk gambar di kardusnya, kotak minyak wanginya itu mau gambar apa saja ya, dia langsung gambar on the spot di tokonya tersebut. Masih sering ada konten-konten ya, terus ya. Untuk sekarang ini yang sedang terdidik yang kira-kira ininya nih bibit unggulnya, emasnya nih ya, siapa nih kira-kira nih? Ini murid andalan. Ya, baru-baru ini ada murid yang bernama Atila Aurelia Halim itu. Saya pernah lihat itu luar biasa karyanya itu. Wah, Atila masih kecil ya? Ya, murid SMP 1. SMP 1. Dia memenangkan juara 1 lomba menggambar dan mewarnai di Beijing. Jadi seluruh anak-anak seluruh dunia ya dia juara 1. Wow. Siapa dulu gurunya? Masih belajar. Sir Art Agency juga ini ya, ada punya Sir Johnson ini juga ini content creator nih. Jadi kalau Proaxiers yang mau melihat kelas ataupun karya-karya Sir bisa di mana, Sir? Di channelnya Art Agency juga ya. Teman-teman boleh subscribe ya. IG ada juga. IG juga ada di sosial media, di Instagramnya kita namanya Johnson Art Agency. Ya. Facebook juga ada. Di Facebook juga ada Art Agency, cuma di Facebook Art Agency-nya Y-nya ada 2. Ya, di Facebook page. Sir, saya punya beberapa trivia question. Bukan trivia sih, quick yang harus quick, pertanyaan cepat yang harus dijawab juga dengan cepat ya. Ini bukan ini, tapi santai aja ya. Jadi ini sekedar buat ini aja sih sebenarnya, buat kita refreshing. Pertanyaan pertama, pensil kayu cat air. Maksudnya untuk pilihannya Sir pilih pensil kayu cat air. Pensil kayu. Kenapa, Sir? Karena pensil kayu kalau media cat airnya, kalau misalnya kalau kita ada kesalahan itu susah untuk kita koreksi lagi karena dia memang langsung meresap di dalam permukaan kertas. Kalau pensil warna masih kita bisa perbaiki dengan penghapus. Berkarya di Indonesia, berkarya di luar negeri? Dua-duanya. Kenapa? Bukan karena
rakus atau tamak ya, karena saya kepengen juga ya masyarakat Indonesia juga bisa menikmati dan mencintai seni lukis dan seni gambar. Jadi bukan hanya orang-orang luar. Melukis atau membuat figur. Kalau secara pribadi sebenarnya ini mungkin agak aneh ya kedengarannya. Saya lebih suka membuat figur sih. Kenapa? Ya, tolong jelaskan ini unik. Karena unik mungkin karena saya lebih hobinya lebih ke figurin ke statue, ke patung. Jadi saat saya membuat figur itu mood saya lebih ada ya, lebih seimbang gitu ya. Jadi kalau melukis itu saya juga suka ya, tapi kadang-kala mungkin moodnya ya seperti teman-teman juga, naik turunnya pasti ada. Tapi tetap ya, buat figur. Ya, tetap. Pertanyaan terakhir. Anime tokusatsu. Kenapa? Karena kita dari semenjak kecil itu kita udah diperkenalkan ya. Berhubung saya dulunya sering di tempat-tempat family saya dan kakak-kakak sepupu saya, bang sepupu saya itu lebih banyaknya nonton zaman-zaman kaset beta ya. Itu zaman Gaban ya, Line Maru dan sebagainya itu. Mereka lebih sukanya itu ke tokusatsu. Jadi saya memang dari sejak balita memang udah ikut nonton. Jadi mungkin udah menempel ya jiwa tokusatsunya dalam dan itu saya. Jadi mendorong Sir juga untuk berkarya ya. Iya. Jadi Sir ada benang merahnya ya. Jadi antara hobi kita itu bisa menghasilkan ya Sir. Iya, lebih kurangnya seperti itu. Dan itu bisa menjadi mata pencaharian. Bisa. Kalau kita seperti ini masih bisa jadi mata kuliah, mata pencaharian bisa. Nah, kalau seni gambar dan seni lukis itu kan bisa kita misalnya termasuk seni figur juga. Ya, seni figur kita bisa menjual produk kita ataupun kita bisa menjual karya kita ya. Asalkan tidak melanggar copyright aja. Yang penting ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku ya, yang original itu. Ya, kita bisa mulai art ya, kita bisa gambar di dinding ya. Kadang-kala banyak sih permintaan dari kafe atau apa kantor ya, untuk gambar painting ya di kantornya atau desain logo produk juga desain bisa juga ya, logo produk misalnya. Ini Sir, kami ini sebetulnya betah di sini, kepingin berlama-lama, tapi karena durasi juga yang memisahkan kita, mungkin kayaknya kita perlu di episode kedua nanti. Boleh. Ya. Jadi mudah-mudahan Sir Johnson nggak bosan dengan kami. Tentu enggak. Ngerepotin datang pagi-pagi ke sini gitu. Welcome banget. Ya, jadi mungkin untuk sesi ini kita akhiri dulu sampai di sini. Boleh. Ya, mungkin ada Sir Johnson mau disampaikan ke Proaxiers mungkin untuk jadi inspirasi, motivasi. Oke, boleh. Ya, bagi teman-teman Proaxi ya siapapun itu ya, apalagi ya di warga-warga Kota Medan ya dan sekitarnya itu kalau misalnya ada pertanyaan atau kesulitan mengenai seni atau teknik-teknik gambar ya atau seni lukis itu boleh langsung datang ke Sanggar atau boleh kontak saya ya di Instagram ya, Johnson Art Agency ya. Kami siap membantu ya untuk membagikan tips-tips untuk teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih sudah podcast ya dengan kita ya, ngobrol asik ya, ngobrol asik nih Bapak Sambas ya. Bapak enggak bapak kayak tua banget saya jadi bapak. Saya abang ini ya. Abang Sambas ya, Bang Dede ya. Oke. Siapa abang. Terima kasih banget ya. Sampai jumpa. Ya. Baik, alhamdulillah kita hari ini sudah mendapatkan inspirasi dan motivasi dari Sir Johnson. Insya Allah kita akan kembali belajar dan menggali motivasi dan informasi dari tamu-tamu kita berikutnya di Proaksi Podcast Series berikutnya. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay sharp, stay shine. Bye bye.